Dari Liga Inggris ada tim yang lagi bad mood, tim yang bermain bagus dan menguasai seluruh jalannya pertandingan, namun tak mampu mencetak satupun gol. The Gunners Arsenal kalah saat menjamu tamunya West Ham di Emirates Stadium, 2-0 untuk kekalahan Arsenal. Berikutnya ada biru langit Manchester City yang tetap kokoh dan perkasa walaupun bertandang ke markas Everton, tim yang dikenal jago saat bermain di kandang. Di Goodison Park, Manchester City mampu mengalahkan Everton 3-1. Oke teman-teman, semuanya akan kita bahas di video kali ini. Halo teman-teman, salam olahraga. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, channel YouTube Anton R, di mana tempat kita membicarakan sepak bola dan politik. Karena sepak bola tak bisa lepas dari politik. Oke teman-teman, video kali ini kita akan membahas tentang sepak bola, khususnya dari Liga Inggris. Dan yang pertama akan kita bahas adalah kekalahan Everton di Goodison Park, markasnya sendiri saat menjamu tamunya Manchester City. 3-1 untuk kemenangan Manchester City. Dan Manchester City tetaplah Manchester City yang kita tahu teman-teman. Tetap perkasa dan tim yang sangat kuat dan tak mampu dikalahkan oleh tim-tim sekelas Everton, tim-tim mediocre itu teman-teman. Ya, dan Everton sendiri ya sedang mengalami fase-fase buruk. Bagaimana dia sedang mendapat pemotongan poin dan kemarin-kemarin di pertandingan sebelumnya juga Everton selalu mengalami kekalahan. Tim ini tim yang underperform, tapi dikenal juga tim Everton ini sangat garang kalau bermain di kandang. Namun untuk sekelas City tentunya beda teman-teman. Everton tak mampu berbicara banyak di depan tamunya sendiri Manchester City. Kita bisa lihat Phil Foden menit ke-53 mencetak gol. Ya, walaupun sebelumnya di babak pertama Everton mampu unggul 1-0, namun babak kedua kita bisa lihat ada Phil Foden, Julian Alvarez yang mampu mengeksekusi penalti dengan baik, dan ada Bernardo Silva. Itulah teman-teman Manchester City, bagaimana perkasanya Manchester City. Namun ya tetap Manchester City berada di peringkat 4 klasemen sementara Liga Inggris. Di atasnya ada Aston Villa dan beda 2 poin. Sehingga jika suatu saat Aston Villa tergelincir, maka City akan naik lagi. Namun ya Aston Villa kita bisa lihat belum pernah kalah di kandang hingga saat ini. Tim yang hampir sempurna ketika bermain di kandang. Begitu teman-teman. Oke, tidak banyak yang kita bisa bahas dari pertandingan Everton melawan Manchester City, karena kita tahu sendiri ya bagaimana level dari Manchester City jauh di atas tim Everton. Oke, kita ke pertandingan berikutnya. Ada The Gunners Arsenal yang kalah saat menjamu tamunya West Ham 2-0 di Emirates Stadium. Dan teman-teman, seperti yang kita lihat bersama dan kita nonton bersama bagaimana perkasanya Arsenal, bermain cantiknya Arsenal, menguasai pertandingan 75% ball possession, dan hampir di tengah pertandingan itu hampir 95% Arsenal menguasai pertandingan. Ada 30 shoot, 8 shoot on target, 6 big chance, namun tak mampu satu pun dikonversi menjadi gol oleh pemain-pemain The Gunners Arsenal. Itulah bagaimana tidak efektifnya pemain Arsenal di lini depan. Bisa jadi ini tanda-tanda bahwa Arteta butuh seorang eksekutor. Saya tidak berani mengatakan The Gunners Arsenal membutuhkan striker, tapi The Gunners Arsenal
membutuhkan seorang eksekutor, seorang pemain yang haus gol, teman-teman, yang mampu mengeksekusi setiap peluang-peluang yang ada. Kalau soal menciptakan peluang pemain-pemain The Gunners Arsenal, kita tahu bersama bahwa peluang yang diciptakan oleh pemain-pemain The Gunners Arsenal itu di setiap pertandingan sangat banyak, teman-teman. Dan kalau soal ball possession, menguasai jalannya pertandingan, hampir di setiap pertandingan The Gunners Arsenal selalu mengungguli semua itu. Namun efektivitas ketika memanfaatkan peluang itu yang tidak ada. Sehingga menurut saya Arteta membutuhkan seorang eksekutor, seorang pemain yang haus gol. Itu teman-teman. Dan baru saja saya menonton wawancara Coach Justin dengan Fabrizio Romano, bahwa Fabrizio Romano bilang dia tidak berani bilang bahwa Vlahovic itu tidak pindah ke Arsenal, tapi ada kemungkinan karena Fabrizio bilang The Gunners Arsenal selalu diam tapi bermain di belakang layar, begitu. Sehingga ada kemungkinan buat Vlahovic pindah ke Arsenal. Namun apakah Vlahovic mampu untuk langsung tune in, langsung beradaptasi dengan gaya bermain Arsenal? Menurut saya sih itu masih meragukan. Bagi saya, seorang Vlahovic belum cocok untuk bermain di Arsenal. Begitu teman-teman. Ya kalau dibilang Osimhen ya mungkin ya. Tapi kalau untuk Vlahovic dengan gaya bermainnya, menurut saya Vlahovic belum cocok di Arsenal. Dan saya meragukan hal itu. Begitu teman-teman. Dan kita kembali ke pertandingan. Kita bisa lihat bahwa The Gunners Arsenal bermain tanpa Kai Havertz, dan banyak orang yang berkomentar bahwa ini penyebab Kai Havertz tidak bermain, karena Kai Havertz sedang mendapat akumulasi kartu ya teman-teman, sehingga dia tidak bisa bermain kali ini. Namun menurut saya bukan karena Kai Havertz tidak bermain, tapi memang lini depan Arsenal itu masih kurang matang. Karena Gabriel Jesus bukanlah seorang eksekutor yang baik, karena dia sering turun ke belakang dan mencari bola, begitu teman-teman. Sehingga apalagi dengan postur tubuhnya ya, dengan postur tubuhnya Gabriel Jesus yang kurang begitu standar, sehingga peluang-peluang yang dibuat oleh pemain-pemain Arsenal kurang juga bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Gabriel Jesus, gitu. Dan Gabriel Jesus pun tipenya pencari bola, turun ke belakang mencari bola, lalu membaginya ke teman-teman lain, begitu teman-teman. Sehingga Gabriel Jesus juga tidak mampu menjadi harapan besar di lini depan Arsenal sebagai eksekutor ya teman-teman. Gabriel Jesus bukan menjadi harapan besar di lini depan Arsenal, begitu teman-teman. Dan kita bisa lihat pada babak kedua Arteta mengganti seluruh pemain yang berada di kiri. Ada Martinelli, Trossard, Zinchenko yang diganti oleh Arteta, dan dia memasukkan Emil Smith-Rowe, Eddie Nketiah, Reiss Nelson. Namun kita tahu sendiri teman-teman, kapasitas tiga pemain yang dimasukkan itu. Ya kalau Smith-Rowe ya mungkin kita masih bisa maklumi ya, karena dia termasuk salah satu pemain yang bagus juga menurut saya. Tapi kalau Eddie Nketiah dan Reiss Nelson, tentu kita tidak bisa berharap banyak teman-teman. Karena kita tahu sendiri kualitas dari kedua pemain itu. Apalagi Eddie Nketiah yang mungkin 100 peluang, dari 100 peluang hanya 2 mungkin yang bisa dimanfaatkan menjadi gol. Itu pun kalau beruntung. Dan tetap Eddie Nketiah tidak bisa kita untuk berharap banyak di depan. Begitu teman-teman. Sehingga Arsenal tetap masih membutuhkan seorang eksekutor di lini depannya, gitu teman-teman. Tapi kita bisa lihat juga lini belakang Arsenal
dari fullbacknya Arsenal, ada Zinchenko dan Ben White yang selalu dipertanyakan. Begitu teman-teman. Ben White dan Zinchenko ini sangat-sangat dipertanyakan. Ya kalau Zinchenko soal membantu serangan dia bagus, tapi kalau soal pertahanan masih juga dipertanyakan karena dia belum sekelas itu teman-teman. Terbukti ketika melawan Liverpool kemarin mampu dimainkan oleh Salah, bisa mampu ditembus oleh Mohamed Salah dengan mudah bahkan. Dan Ben White ketika gol pertama The Gunners Arsenal, kita bisa lihat Ben White sangat tidak waspada sehingga Saliba yang harus menggantikannya dan terjadilah gol. Begitu teman-teman. Ya Ben White, kalau dari sisi pertahanan Arsenal, dua itu yang menjadi pertanyaan besar gitu. Dan harapannya ya Timber dan Tomiyasu bisa sembuh dengan cepat sehingga di musim setelah pramusim ini, setelah paruh musim, dengan Arsenal bisa kembali ke performa awalnya begitu. Dan tentu masih membutuhkan seorang eksekutor di lini depan gitu teman-teman. Karena akhir-akhir ini saya melihat bahwa Bukayo Saka sangat masih terlalu diharapkan di lini depan Arsenal, tapi dalam beberapa pertandingan dia sedang menurun performanya begitu teman-teman. Tapi yang bagus performanya ya adalah Declan Rice. Declan Rice memang bukan pembelian yang sia-sia walaupun mahal ya, 100, tapi bukan pembelian yang sia-sia Declan Rice gitu teman-teman ya. Oke, di pertandingan nanti, di pertandingan berikutnya The Gunners Arsenal akan dijamu Fulham di kandangnya Fulham, Craven Cottage begitu. Sehingga buat saya ya menjadi tantangan tersendiri buat The Gunners Arsenal untuk membuktikannya. Dan yang menarik ada Liverpool yang akan menjamu Newcastle, dan Newcastle pun kemarin lagi bapuk-bapuknya juga ya. Dan ada Nottingham Forest yang akan menjamu Manchester United. Kita akan lihat nanti bagaimana Manchester United apa masih konsisten atau tidak ya. Karena Manchester United pun masih naik turun. Oke, bisa kita bahas dalam video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bersama saya Anton R. Karena sepak bola tak bisa lepas dari politik.